Iya, oke guys. Back lagi sama gua karena data gak bisa bohong. Oke. Hari ini Jumat, tanggal berapa sih? 7 April 2023 ya. IHSG Kamis kemarin, sekarang libur ya guys, jadi lu jangan trading hari ini. Nggak ada. Ya turun 0,3% ya, nggak masalah. Oke. Sekarang gue membahas saham Goto ya, Gojek, Tokopedia, ini laporan tahunannya. Dimana kemarin udah hampir ARB nih, turun 5%, 5 hari udah turun 10%, 1 tahun 70 udah minus 73% ya dari IPO. Oke, saham Goto, saham beredarnya 1 triliun ya, gila banget guys. Gila lah, dan dia masih mau katanya tuh right issue per tahun 100 miliar. Sampai 10 tahun, jadi kira-kira total bakal jadi 2 triliun 10 tahunan ya. Kali right issue 100 miliar loh bos, gila. uh, Sebenarnya gini guys, kalau kita kalau masyarakat kita makin cerdas ya, makin tahu. Ketika dia right issue nggak ada yang mau beli, nanti mereka akan nyadar diri sendiri akhirnya. Nah itu cuman berlaku dia bisa begini kalau masyarakat kita rata-rata maaf ya, apa ya kasarnya maaf ya bodoh gitu loh ya. Tapi begitu masyarakat retail udah teredukasi dan ketika ada right issue yang busuk mau mau right issue yang bau-baunya busuk ya nggak beli ya nggak laku, mereka kan malu sendiri, bukan malu yang nggak tercapai tujuannya. Kalau 100 miliar right issue setiap tahun kan total 10 tahun jadi 1 triliun lagi, jadi total akan 2 ya. Ini kan ya skemanya kalau laku 100 miliar lembar itu ya, kalau laku. Nah itu guys, sekarang Goto People First punya 9%, SPB 8, Taobao 8. Setahu gue guys, mereka udah mulai jualan nih, terutama si ini sama si ini udah mulai jualan. Gue belum lihat lagi, sempat gue lihat sih seminggu lalu di RT udah berkurang, kita rata-rata 1% ya. Ya artinya si ini udah jualan, ya. Dan pengendalinya bukan bertiga ini guys, bukan, pengendalinya itu si siapa? Ownernya itu, pendirinya siapa gue lupa. Itu dia cuma punya berapa persen lah, ya. Nah tiga ini sama mayoritas ini bukan pengendali nih, bukan tiga ini. Kalau salah ada baru lagi government of Singapore, mereka bukan pengendali. Nah yang tiga ini terutamanya nggak mungkin ya, saham ini kan nggak bagi dividen, yang nggak mungkin mereka lama-lama mereka akan jualan. Dan ya seperti yang udah dibilang berulang-ulang bahwa nilai nominalnya itu RP1 itu adalah average yang dipunya mereka. Mereka mau jualan berapapun untung. Ya tapi kan diperdebatkan lagi bahwa nilai nominal bukan harga average mereka, ya silakan aja. Kalau itu bukan harga average mereka, kok mereka bisa jualan terus gitu loh. Nah itu pertanyaannya. Dan yang harus lo tahu, yang nyangkut itu banyak banget di sini ya guys. Bahkan kemarin gue dapat berita beli-beli jual saham Goto. Ini aja dia rugi guys, beli-beli. Ya, dia rugi kalau kasarnya, kalau gue nggak salah cut loss ya. Ya karena kan ada deadline. Nih, beli-beli. Ya, karena apa tuh? Pembayaran utang. Terus, nah ini penjualan pada Goto. Ya, ya intinya rugi lah. Ya, rugi investasi di saham Goto rugi. Jadi yang rugi bukan retail doang nih. Yang perusahaan-perusahaan gede juga rugi. Ya, banyak yang rugi. Oke.
Ya kayak gitu ya guys untuk Goto. Kalau gue termasuk yang nggak percaya bahwa apa perusahaan ya rugi-rugi mulu, gimana ya, gue percaya itu hal-hal dasar lah, hal-hal yang normal aja, namanya jualan untung, itu aja bisnis. Lu beli barang 10.000 ya usahain jual 11.000, untung 1.000 ya, usahakan, atau 12.000 jual 12.000, atau kalau bisa 15.000 ya. Sedangkan kan konsepnya dia kemarin bakar-bakar uang, harga barang 20.000, dia jual 15.000, dia yang tanggung 5.000-nya. Nah konsepnya begitu. Ya seperti kalau lu udah tahu video gue sebelumnya, goalnya apa sih? Goalnya sebenarnya kan capital gain kan. Dia goreng. Jadi ketika bikin nominal RP1 dia jual di IPO RP300 ya udah cuan. Sekarang gimana caranya ini saham yang dipunya ini tuh diserap masyarakat. Nah itu sekarang goalnya. Ya goalnya. Ya karena jumlahnya besar nggak terjadi dalam waktu singkat, bisa bertahun-tahun mungkin ya, sampai nanti benar-benar dimiliki masyarakat sepenuhnya. Ya pengendalinya cuma berapa persen ya, berat lah ya. Oke, kita langsung ke laporan keuangannya aja guys ya. Ekuitas 17 triliun. Lalu turun 2020 65% ke 6 triliun. 2021 naik 2.100 ke 140 triliun. Nah, ini ada yang namanya goodwill guys. Goodwill-nya itu sampai 90T, sehingga kita bertanya-tanya karena goodwill ini kan nggak berwujud ya. Jadi secara kasar boleh dibilang nih sebenarnya bisa bilang diragukan lah dia benar-benar punya aset 140T gitu, diragukan karena goodwill-nya aja 93 triliun gitu loh. Ya. Nah, itu lo harus kritis juga gitu sebelum investasi, kritis juga ini. Bener nggak? Ini 140 triliun ini setara lah sama ekuitasnya apa ya? Gue lupa apakah Astra atau Bank Mandiri lah. Ya kalau memang dia punya segini, apa iya lo lihat dia punya kantor di mana-mana yang gede-gede gitu. Kalau Mandiri kita tahu kantornya di mana-mana kan. Ini gede loh 140T ini. Masalahnya 90T-nya itu goodwill gitu loh. Kalau kita tanda tanya besar itu. Sekarang turun lagi nih kita 10% ke 124T ya. Namanya kalau ekuitas turun udah tanda tanya. Dividen nggak bagi, ekuitas turun ya. Berarti lagi morat-marit dia. Morat-marit. Tambah goodwill 93T, jadi sebenarnya mungkin dia cuma punya 30T ekuitasnya. Itu juga ditanda tanya lagi, apa iya e-commerce punya sampai 30T. Nah itu kan yang lu yang lebih paham lah gitu itu. Tapi gue sebagai orang yang awam kan, kita sebagai retail nih guys ya, retail yang awam logikanya jalan dulu gitu loh, sebelum kita berpikir bahwa ini perusahaan beneran bagus apa enggak. Apa iya dia punya 30T di luar goodwill ya. Ya goodwill ya udah ya sebenarnya kita udah harus gimana ya, nalar kita udah jalan, apa iya ada goodwill 90T, apaan tuh, bener nggak? Ah itu jalan dulu gitu loh. Sisanya baru kita analisa selanjutnya, apa iya kalau memang dikurangin goodwill dia punya 30T, apa iya perusahaan e-commerce itu ekuitasnya 30 triliun. Nah, itu kita tanya lagi sebelum mutusin masuk. Nah, kebanyakan kan yang sekarang los di Goto kan ya asal masuk aja. Asal masuk. Iya, sekarang lo tahu ya, lo kalau tanya driver Gojek sekarang ya, wah jauh pendapatan turunnya. Kenapa? Karena mereka udah nggak dapat suntikan dana bos. Yang semua yang berbau startup kan lu tahu banknya udah pada bangkrut ya. Kemarin kenapa rame 2020-an suntikan dana itu? Karena suku bunga Amerika hampir mendekati nol, dapat duit gampang, bank alor ngidul di sana gampang ngacurin dana. Wah, sehingga semua startup pada dapat jadi istilahnya easy money lah. Tapi kan namanya lu cetak uang, easy money, nggak mungkin nggak ada side effect, kagak mungkin. Side effect-nya apa? Inflasi melejit di Amerika sampai 8% ke atas. Akhirnya dinaikin lah suku bunga. Nah, ketika dinaikin suku bunga, bank-bank yang suka dana startup itu keteteran, akhirnya bangkrut. Ya kalau bangkrut ya berarti kan mereka nggak dapat dana lagi. Nah sekarang gimana caranya, maaf ya, misalnya Goto ini survive dengan sendirinya. Itu goalnya sekarang.
Caranya survive gimana ya? Nggak ada potongan lagi, pasti makin berkurang. Terus dia kalau gue nggak salah berita terbaru dia naikin komisi driver, potong komisi driver nggak usah sampai 20%. Ya itu, ya pertama gini, lo ketika udah nggak ada diskon lagi, udah nggak ada cashback segala macam, itu aja udah membuat orang udah mulai beralih lagi ke offline ya nggak, ke onsite lah, belanja onsite. Ya mungkin masih ada yang pakai online, tapi nggak bakal sebanyak kemarin-kemarin, nggak bakal sebanyak setahun 2 tahun lalu. Itu aja udah memangkas pemasukan driver ya nggak, sehingga driver makin males narik. Ini lagi ditambah lagi komisi dipotong 20%, ya makin banyak driver males narik lagi. Males narik ya mereka keluar dari jadi keluar dari Gojek ya, keluar nggak ngedriver lagi, mulai masuk jadi karyawan lagi kan, atau apapun kerjalah yang lebih better daripada Gojek. Nah, ketika driver mulai langka, otomatis ya gimana bisa maju lagi gitu loh, gimana bakal bisa naik gitu loh. Orang penggunanya usernya makin dikit karena driver mulai langka, betul nggak? Ya itu kan kronologinya kayak begitu. Jadi kalau lo misalnya percaya yang setahun lalu ya lo percaya bahwa GoTo akan seperti Amazon dengan narasi-narasi yang mungkin sebenarnya dari orang yang dibayar gitu loh, sebenarnya untuk membingungkan publik gitu loh, ya nggak? Untuk membingungkan publik. Ya kita jujur aja lah, orang Indonesia kan maaf ya, mostly kan dari kita. Itu Indosuria bisa ngibulin banyak tuh. Ya berarti maaf ya, bahkan dari itu kan dari level bawah sampai atas maaf ya, masih mudah dibodohi kasarnya lah. Ya, mostly mayoritas. Nggak yang miskin, nggak yang kaya. Ya kalau kita punya pandangan bahwa orang kaya lebih susah dibodohi, ya nggak juga ya. Indosuria, KSP, itu kan tertipu orang-orang kaya semua. Nah itulah guys. Nah karena orang Indonesia, maaf ya kasarnya, mayoritas masih muda dibodohi. Nah inilah jadi makanan empuk oleh oknum-oknum yang punya akal bulus, 1000 akal bulus gimana cara dapat kekayaan dengan menipu. Nah, tapi kadang tipuannya itu bisa jadi sesuai hukum, kadang-kadang istilah kasarnya nipu tapi legal, bisa. Ya, yang penting kita harus tahu mainan triknya aja. Sukses nggak ya? Sukses pastilah. Sukses, mereka pinter, ya nggak? Oke, jumlah saham beredar 1T nih guys ya. Seperti yang gue bilang, kacau lah. Namanya lembar saham 1T itu gimana ya? Lo mau bikin perusahaan tapi nggak eksklusif, sahamnya makin banyak dan laba lo nggak ada di level segitu ya. Ya gimana gitu, 1T itu terlalu, orang yang waras-waras aja ya 700 juta lembar kayak 1 miliar, 2 miliar lembar kayak gitu. Bahkan di angka bumi aja yang 150 miliar atau 300, gue nggak tahu bumi sekarang berapa ya, 200-an miliar. Itu sebenarnya udah nggak wajar itu. Udah nggak bener. Nah ini lagi, lebih ada yang nggak bener lagi dari itu, 1T. Dan masih mau naik isu per tahun 100 miliar, sampai 10 tahun, total bakal jadi 2T. Wah, nggak ngerti. Book value dia 15, 5, 118, dan 105. Katanya book value sekarang 105, berarti di harga sekarang PBB di bawah 1. Jangan tertipu gak? Menurut gue gini, waras juga kita. Ini kan dia asetnya goodwill 90T. Ya, anggaplah kalau kita kurangin 90T. Jadi sebenarnya aset realnya anggaplah 34T ya. Sebenarnya book value dia ya cuman Rp29 sebenarnya. Di harga sekarang ya masih PBV 4 kali ya. Sebenarnya, dan ini juga kalau 34T-nya juga, bahkan gue lihat aset nggak berwujudnya 11T-an. Jadi sebenarnya dia cuma 20T-an tuh. Nah itu gak, jadi ya, gimana ya, berat. Ya, jadi sebenarnya dia book value dia cuma 24-an. 24 lawan 105. Menurut gua loh ya. Lalu gini guys, ada perusahaan yang memang dia cuma nguntungin dia aja dan kroni-kroninya, misalnya gue cuma kasih tahu lo aja. Cirinya biasa perusahaan ini nggak bagi dividen biasanya. Terus pernah ada yang nanya sama gue, bos, kalau
Kalau perusahaan nggak bagi dividen tuh, pemegang saham mayoritasnya untung dari mana, Bos? Untungnya dari mana ya? Untungnya misalnya gini, untungnya komisarisnya dia, ya nggak? Presiden direkturnya, CEO-nya, bapaknya, misal nih gue kasih tahu. Ini lo kalau mau tanya untungnya dari mana nih perusahaan yang nggak bagi dividen nih? Manajer cabangnya, kepala cabang ini yang ini mungkin menantunya. Terus pokoknya posisi-posisi penting mau keluarganya semua. Nah kan keluarganya digaji pakai di perusahaan. Ya, paling enggak ratusan JT per orang per bulan ya ada. Puluhan sampai ratusan JT rata-rata per orang ya. Itulah ditahunin jadi banyak tuh, Bos. Ya enggak? Kaya mereka. Dan lu nggak dapat apa-apa dari dividen, nggak dapat. Kasarnya lu dikadalin. Melanggar hukum enggak? Kan nggak ada kewajiban perusahaan bagi dividen. Nah, itu gua ngomong gini biar ya sebenarnya ya kita berwaras aja. Lu mau nggak digituin sebenarnya? Terima nggak? Ah, itu aja. Kalau lu terima nggak ada di perusahaan bagi dividennya silakan. Kalau gua nggak terima, ya makanya gue selalu screening tuh ya cara yang bagi dividen jelas gitu loh. Gue selalu screening begitu aja. Nah itu guys, kalau lu mau tanya dari mana mereka dapat untungnya ya itu gaji-gajinya ya mereka nguntungin diri sendiri, yang nguntungin lu mah nggak peduli mereka dengan lu sebenarnya. Satu-satu. Ya guys, jadi menurut gue sih book value dia ya 25-an menurut gue, bukan 104, 105 enggak sih. Gue agak sanksi gue, sanksi. Ya. Lalu harga rata-rata saham 101, PB 0,9. PBV dia 4 kali kalau menurut gue, bukan 0,9. Laba ya rugi 22 triliun. Rugi. 2020 rugi 14 triliun. 2021 meningkat ruginya 50%, 21 triliun, dan sekarang meningkat lagi 80% ke 39 triliun ruginya. Berat. Kalau ditanya misalnya gini, Kak. Ya kalau lo yang ngikutin gue kan pasti ada namanya harga fundamental atau namanya nilai intrinsik lah atau segala macam. Lembar saham 1T. Ya enggak? Lu mau taruh di harga berapa misalnya? Wah, Bos bisa nggak Goto tembus sampai 200 misalnya 200. Secara fundamental ya kita bicara semua. Ya kalau mau tembus sampai 200 minimal dia harus punya IPS Rp20 per lembar dong. Berarti dia harus punya laba 20 triliun. Mencetak laba bersih 20 triliun ya, itu ada potensi. Dia akan tembus sampai 200 bisa. Tapi 20 triliun itu di level-level labanya ini, Bos. Setengah ayas Bank BNI lah. Nah, dia harus ada di level kinerjanya Bank BNI gitu loh. Ya, kenapa bisa begitu ya? Karena dia lembar sahamnya 1 triliun. Berarti kalau mau di harga 300, wah dia harus punya laba bersih loh 30 triliun. Atau 40. Yaitu di level-levelnya Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Baru harus laba bersih ya. Sekitar di situ. Sekarang ini untuk mencetak laba 1 triliun aja ngos-ngosan, belum ada, malah ruginya makin bengkak dan nggak ada tanda-tanda perbaikan. Ya, malah ruginya terus membengkak ya gimana? Lu mau berharap 200 juga. Ini nggak kegocap aja udah syukur loh. Ini masih bertahan ya. Ini nggak kegocap aja udah syukur menurut gue. Apakah akan kegocap? Ya datanya menunjukkan sih potensinya kuat ya. Potensinya kuat ini kegocap. Potensinya kuat. Meskipun nggak 100% ya. Potensinya ada. Yang nggak punya IPS, ya IPS nggak usah ngomong lah, orang minus rugi terus. Ya tapi kan orang kan makanya kan kadang tuh suka ada kan mereka tuh bayar ya yang istilahnya ada buzzer lah ya yang membingungkan lu sehingga percaya bahwa perusahaan rugi ini suatu hari bisa menjadi wow gitu kan.
Sedangkan kalau lu taruh aja di saham BRI yang jelas ya, mungkin katanya lu harus tunggu 20 tahun lah untuk jadi seperti Amazon gitu loh. Ya, gue udah bahas sih laporan keuangan Amazon ya. Sedangkan 20 tahun lo mungkin taruh duit di BRI lu udah berlipat-lipat mungkin, ribuan persen. Kenapa lo harus nunggu 20 tahun lagi baru dia berkembang? Nah, itu. Ya tapi ya karena tadi yang seperti yang gue bilang, oknum-oknum tadi tahu bahwa orang Indonesia, maaf, mayoritas masih gampang dibodohi dengan narasi begini. Ya terjadilah. Gitu. Lalu, dividen nggak usah ngomong lah. Gimana dia mau bagi dividen? Ya, itu guys, sudut pandang gua. Dari sisi bisnis dia juga udah nggak bakar-bakar duit. Karena banknya udah roboh. Ya lo harus tahu kenapa di kemarin bisa bakar-bakar duit, karena suku bunga Amerika mendekati 0. Sehingga mereka melimpah dananya, gampang pinjem duit, disebar-sebarin aja. Wah, bakar deh lo, bakar-bakar aja gitu kan. Sekarang karena ya hasil dari cetak uang segampang itu, ya inflasi yang sampai 8% di US, yang menyebabkan Amerika harus naikin suku bunga, dan ketika naik suku bunga situlah mulai efeknya nongol, jebret, ya bank-bank itu bangkrut. Ya otomatis nggak bisa danain lagi, ya otomatis kayak startup ini udah nggak bisa lagi, Vestapora. Ya lu lihat ya startup pada berguguran, itu ada hubungannya dari kemarin-kemarin. Bisa berguguran ya, sekarang dia survive sendiri, ya udah nggak ada potongan, belanja otomatis customer makin sepi, yang Gojek juga jadi malas narik karena makin sepi orderan. Gua pernah nonton tuh YouTube-nya curhatan tuh yang Gojek yang biasanya ngambil GoFood sekarang sepi banget ya, nggak kayak kemarin-kemarin. Terus udah gitu ditambah lagi potongan jadi 20%, ya makin males lah driver itu ngojek. Ya nggak? Drivernya untuk narik. Ketika narik berarti lu yang pakai aplikasi misalnya Topet, lu akan sulit cari driver pasti. Lebih nggak secepat kemarin. Ya, lu tinggal simpulkan sendiri, menurut lu itu arahnya lagi bakal naik apa arah lagi turun. Nah, jelek kalau ini memang pada saat itu Gotoh hanya saham beredarnya 1 miliar, ya masih ada prospek. The problem is, masalahnya itu sekarang lembar sahamnya 1 T. Itu yang bikin membagongkan lah. Gue pikir membagongkan ya. Oke, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Lo simpulkan aja sendiri dari pembahasan gue. Kenapa sih lo sama istilah kata menghabiskan waktu lo di saham yang menunggu saham begini sampai untung, sedangkan di IHSG itu masih banyak ratusan saham yang membagikan dividen jelas dan oke gitu loh. Nah, itu aja pertanyaan gue. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong ya.